Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Kenapa 5 saham ini terus turun? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Blue chip sering dikatakan sebagai saham-saham kelas kakap, yang katanya jika di hold dalam jangka panjang, pasti juga akan untung. Nah, di video sebelumnya dengan judul Apakah investasi jangka panjang pasti profit? Kita sudah melihat data bahwa hal itu tidak 100% tepat, bukan? Terlepas dari perdebatan itu, pada video ini saya mau membahas 5 saham blue chip yang harga sahamnya terus turun dalam beberapa waktu terakhir. Apakah itu menandakan sahamnya lagi diskon atau memang harga sebelumnya sudah terlalu mahal? Untuk mendapat jawabannya, mari simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, saya juga mau mengingatkan bahwa video ini hanya dari sudut pandang saya pribadi dan tidak ada jaminan kebenarannya. Selalu disclaimer on ya. Saham pertama, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Kamu bisa melihat histori harga saham TLKM pada tampilan berikut ini. Saham ini pernah mencapai harga tertinggi di angka 4.840 pada bulan Agustus 2017. Namun, pada saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah berada di angka 2.800. Dengan kata lain, mengalami penurunan sekitar 42% dari harga tertingginya. Nah, apakah penurunan itu karena sedang diskon atau memang sudah kemahalan? Mari kita bahas laporan keuangannya. Karena harga tertingginya ada di tahun 2017, maka kita gunakan laporan keuangan per Desember 2017 sebagai perbandingan. Poin A, kita bandingkan dari sisi price earning ratio. TLKM mampu menghasilkan laba sebanyak 32.700 miliar sampai akhir tahun 2017. Dengan menggunakan outstanding share sebanyak 100,79 miliar lembar, berarti EPS yang dihasilkan sekitar Rp324,44. Apabila menggunakan harga tertinggi sekitar 4.840, artinya per TLKM di tahun itu sekitar 14,92 kali. Bagaimana dengan tahun 2020? TLKM mampu menghasilkan laba sebanyak 10.990 miliar, atau jika disetahunkan, sekitar 21.980 miliar. Dengan outstanding share sebanyak 99,06 miliar lembar, artinya EPS saham ini sekitar Rp221,89. Apabila menggunakan harga saham saat ini di angka 2.800, artinya per TLKM ada di angka 12,62 kali. Poin B, kita bandingkan dari sisi price to book value. Melanjutkan data sebelumnya, ekuitas TLKM di tahun 2017 adalah 92.713 miliar. Itu berarti saham ini mempunyai book value per share sebanyak Rp920 dan PBV 5,26 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ekuitas TLKM ada di angka 95.940 miliar. Dengan kata lain, mempunyai book value per share sebanyak Rp969 dan PBV 2,89 kali. Dengan kedua data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2017, valuasi saham ini memang sudah cukup tinggi dengan angka PBV 5,26 kali, sehingga wajar jika mengalami penurunan, karena kinerjanya tidak bisa mengimbangi valuasi yang diberikan. Saham kedua, PT Astra International atau ASII. Kamu bisa melihat histori harga saham ASII pada tampilan berikut ini. Saham ini pernah mencapai harga tertinggi di angka 9.350 pada bulan April 2017. Namun, pada saat video ini dibuat, harga saham ASII sudah ada di angka 4.800-an. Dengan kata lain, mengalami penurunan sekitar 48% dari harga tertingginya. Apakah penurunan itu karena sedang diskon atau memang sudah kemahalan? Mari kita bahas laporan keuangannya. Nah, karena harga tertingginya ada di tahun 2017, kita gunakan laporan keuangan per Desember 2017 sebagai perbandingan. Poin A, kita bandingkan dari sisi price earning ratio. ASII mampu menghasilkan laba sebanyak 18.881 miliar sampai akhir tahun 2017. Dengan menggunakan outstanding share sebanyak 40,48 miliar lembar, artinya EPS yang dihasilkan sekitar Rp466,43.
Apabila menggunakan harga tertinggi sekitar 9.350, itu berarti PRASII di tahun itu sekitar 20,05 kali. Bagaimana dengan tahun 2020? ASI mampu menghasilkan laba sebanyak 11.380 miliar, atau jika disetahunkan sekitar 22.760 miliar. Dengan outstanding share sebanyak 40,48 miliar lembar, berarti IPS saham ini sekitar Rp562,25. Apabila menggunakan harga saat ini di angka 4.800, artinya PRASII ada di angka 8,54 kali. Poin B, kita bandingkan dari sisi price to book value. Melanjutkan data sebelumnya, ekuitas ASI di tahun 2017 adalah 123.645 miliar. Itu berarti saham ini mempunyai book value per share sebanyak Rp3.054 dan PBV 3,06 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ekuitas ASI ada di angka 152.760 miliar. Dengan kata lain, mempunyai book value per share sebanyak Rp3.774 dan PBV 1,27 kali. Dengan kedua data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2020, valuasi saham ini sedang mengalami penurunan yang cukup menarik, di mana valuasi PER dan PBV yang berkurang setengah jika dibanding tahun 2017. Tapi harus diingat, data anualisasi laba harus mempertimbangkan dengan pendapatan penjualan Bank Permata, sehingga mungkin saja di akhir tahun 2020 tidak akan sebesar perhitungan tadi. Saham ketiga, PT HM Sampurna atau HMSP. Kamu bisa melihat histori harga saham HMSP pada tampilan berikut ini. Saham ini pernah mencapai harga tertinggi di angka 5.550 pada bulan Januari 2018. Namun, pada saat video ini dibuat, harga saham HMSP sudah ada di angka 1.500. Dengan kata lain, mengalami penurunan sekitar 72% dari harga tertingginya. Apakah penurunan itu karena sedang diskon atau memang sudah kemahalan? Mari kita bahas laporan keuangannya. Nah, karena harga tertingginya ada di tahun 2018, mari kita gunakan laporan keuangan per Desember 2018 sebagai perbandingan. Poin A, kita bandingkan dari sisi price earning ratio. HMSP mampu menghasilkan laba sebanyak 13.538 miliar sampai akhir tahun 2018. Dengan menggunakan outstanding share sebanyak 116,32 miliar lembar, artinya IPS yang dihasilkan sekitar Rp116,39. Apabila menggunakan harga tertinggi sekitar 5.550, itu berarti per HMSP di tahun ini sekitar 47,69 kali. Bagaimana dengan tahun 2020? HMSP mampu menghasilkan laba sebanyak 4.890 miliar, atau jika disetahunkan sekitar 9.780 miliar. Dengan outstanding share yang sama, berarti IPS saham ini sekitar Rp84,08. Apabila menggunakan harga saat ini di angka 1.500, artinya per HMSP ada di angka 17,84 kali. Poin B, kita bandingkan dari sisi price to book value. Melanjutkan data sebelumnya, ekuitas HMSP di tahun 2018 adalah Rp35.358 miliar. Itu berarti saham ini mempunyai book value per share sebanyak Rp304 dan PBV 18,26 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ekuitas HMSP ada di angka Rp26.610 miliar. Dengan kata lain, mempunyai book value per share sebanyak Rp229 dan PBV 6,56 kali. Dengan kedua data itu, kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2018, valuasi saham ini memang sudah sangat mahal, baik dari sisi PER dan PBV, sehingga sudah sewajarnya jika mengalami penurunan harga. Sampai Juni 2020 pun, sebenarnya saham ini masih cukup mahal jika membandingkan harga dan kinerjanya. Apakah HMSP bisa mengalami kenaikan harga atau malah turun lebih dalam? Mari kita lihat saja kelanjutannya. Saham keempat, PT Indo Taman Raya Megah atau ITMG. Kamu bisa melihat histori harga saham ITMG pada tampilan berikut ini. Saham ini pernah mencapai harga tertinggi di angka 32.200 pada bulan Februari 2018. Namun, pada saat video ini dibuat,
harga saham ITMG sudah berada di angka 8 ribuan. Dengan kata lain, mengalami penurunan sekitar 75% dari harga tertingginya. Apakah penurunan itu karena sedang diskon atau memang sudah kemahalan? Mari kita bahas laporan keuangannya. Nah, karena harga tertingginya ada di tahun 2018, maka kita gunakan laporan keuangan per Desember 2018 sebagai perbandingan. Poin A, kita bandingkan dari sisi price earning ratio. ITMG mampu menghasilkan laba sebanyak 3.667 miliar sampai akhir tahun 2018. Dengan menggunakan outstanding share sebanyak 1,13 miliar lembar, berarti IPS yang dihasilkan sekitar Rp3.245. Apabila menggunakan harga tertinggi sekitar 32.200, artinya per ITMG di tahun itu sekitar 9,92 kali. Bagaimana dengan tahun 2020? ITMG mampu menghasilkan laba sebanyak 418 miliar, atau jika disetahunkan sekitar 836 miliar. Dengan outstanding share yang sama, berarti IPS saham ini sekitar Rp739,82. Apabila menggunakan harga saat ini di angka 8.000, artinya per ITMG ada di angka 10,81 kali. Poin B, kita bandingkan dari sisi price to book value. Melanjutkan data sebelumnya, ekuitas ITMG di tahun 2018 adalah 13.615 miliar. Itu berarti saham ini mempunyai book value per share sebanyak Rp12.049 dan PBV 2,67 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ekuitas ITMG ada di angka 12.173 miliar. Dengan kata lain, mempunyai book value per share sebanyak Rp10.773 dan PBV 0,74 kali. Dengan kedua data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2018, valuasi saham ini sudah cukup tinggi dari sisi PBV, namun masih wajar dari sisi PER. Di tahun 2020, ITMG mengalami penurunan kinerja, sehingga memang wajar jika harga sahamnya mengalami penurunan. Meskipun pada kondisi seperti ini, per ITMG malah lebih tinggi dibanding tahun 2018. Saham kelima, PT Bank Danamon atau BDMN. Kamu bisa melihat histori harga saham BDMN pada tampilan berikut ini. Saham ini pernah mencapai harga tertinggi di angka 10.000 pada bulan April 2019. Namun, pada saat video ini dibuat, harga saham BDMN sudah ada di angka 2.200. Dengan kata lain, mengalami penurunan sekitar 78% dari harga tertingginya. Apakah penurunan itu karena sedang diskon atau memang sudah kemahalan? Mari kita bahas laporan keuangannya. Nah, karena harga tertingginya ada di tahun 2019, maka kita gunakan laporan keuangan per Desember 2019 sebagai perbandingan. Poin A, kita bandingkan dari sisi price earning ratio. BDMN mampu menghasilkan laba sebanyak 4.073 miliar sampai akhir tahun 2019. Dengan menggunakan outstanding share sebanyak 9,77 miliar lembar, berarti IPS yang dihasilkan sekitar Rp417. Apabila menggunakan harga tertinggi sekitar 10.000, artinya per BDMN di tahun itu sekitar 23,99 kali. Bagaimana dengan tahun 2020? BDMN mampu menghasilkan laba sebanyak 845 miliar, atau jika disetahunkan sekitar 1.690 miliar. Dengan outstanding share yang sama, artinya IPS saham ini sekitar Rp173. Apabila menggunakan harga saat ini di angka 2.200, itu berarti per BDMN ada di angka 12,72 kali. Poin B, kita bandingkan dari sisi price to book value. Melanjutkan data sebelumnya, ekuitas BDMN di tahun 2019 adalah Rp44.937 miliar. Itu berarti saham ini mempunyai book value per share sebanyak Rp4.599 dan PBV 2,17 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ekuitas BDMN ada di angka Rp42.710 miliar. Dengan kata lain, mempunyai book value per share sebanyak Rp4.372 dan PBV 0,50 kali. Dengan kedua data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2019, valuasi saham ini sudah cukup tinggi, baik dari sisi PER dan PBV, sehingga menjadi wajar jika mengalami penurunan harga. Pada tahun 2020 ini, dari sisi PBV memang sudah bisa dikatakan cukup menarik, namun dari sisi PER masih terlihat biasa saja.
Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.